wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mbak Novi dan Mbak Rinda, pada siang hari ini kita lanjutkan uh, halaman terakhir dari kitab Hayati Muhammad. Nanti kalian kita ganti kitab yang baru kalau ini udah habis dan menghabiskan ini. Ya, yang pekan lalu kita membahas tentang sosok Rasulullah ya, karakter pribadi beliau, baik secara fisik maupun kepribadian ya. Nah, lalu sampai pada pembahasan ketika bertemu dengan perempuan-perempuan, lalu Nabi mengucapkan salam, terus kemudian salamnya diulang berkali-kali, tidak langsung dijawab karena mereka mengharapkan keberkahan dan keselamatan, doa keselamatan dan keberkahan dari Rasulullah. Lalu Rasulullah juga bertemu dengan seorang Yahudi ya, mana di situ dia bukan Yahudi, Badui ya, orang Badui. Lalu Rasulullah membesarkan hatinya dengan mengatakan bahwa orang Badui ini berharga di hadapan Allah. Nah, ini sekarang kita lanjutkan pada wakana sallallahu alaihi wasallam asya'an nasi wa aqwahum. Jadi Rasulullah ini di samping punya sifat lembut ya, yang waktu itu diceritakan kalau bicara itu diamnya itu berwibawa gitu ya. Kalau bicara mempesona gitu. Nah, ini dikatakan Nabi juga termasuk punya sifat pemberani ya, pemberani dan kuat itu. Asya'an nasi, asya'a itu dari kata syaja'a itu artinya berani, asya'a itu pemberani. Lalu Rasulullah juga faqad soro'a rukanata asyhara musari'il arabi jami'an. Soro'a itu artinya jatuh ke tanah. Faqad soro'a rukana asyhara musari'il arabi jami'an. Cari di ma'ani apa soro'a di sini mengartikannya. Apa soro'a rukanan asyhara musari'il arabi. Maksudnya soro'a itu kan ada itu kayak pegulat gitu loh. Karena kuat itu bisa bergelut, bisa menjatuhkan, membanting. Si Rukanah ya ini. Rukanah ini nama nama orang yang hidup di zaman Nabi yang dia itu terkenal sebagai pegulat gitu. Tapi Rasul bisa membantingnya gitu, kayak menjatuhkan. Maka itu kan ada hadis Nabi laisa syadidu bisuroati gitu kan. Dikatakan di hadis itu bahwa orang yang kuat itu bukan pegulat. Suro'ah itu artinya pegulat. Tapi soro'ah itu kan kata kerjanya. Itu artinya membanting, menjatuhkan gitu. Berkelahi dengan bergulat lah gitu. Nah, Rasulullah itu pernah membanting atau mengalahkan si pegulat yang bernama Rukanah. Padahal dia ini adalah pegulat ternama di Arab gitu. Wakana yujidu rukubal khoil. Rasulullah juga naik kuda itu apa namanya ya, penunggang gitu ya. Wa yusinul adwa wal jariyah hatta sabakotu Aisyah. Jadi sampai bisa mengalahkan ketika berlari itu kan berlomba sama Aisyah itu kan. Suatu hari sabakotu Aisyah ummul mukminina tatamarroh. Jadi pernah dikalahkan oleh Aisyah. Kan ada di ceritanya itu yang dia dulu ada nyanyinya itu loh, yang main lari-lari apa itu loh. Dulu kan gimana lagunya itu loh, yang menggambarkan tentang sosok Aisyah di mana Nabi minum
di bekas bibirnya gitu kan. Terus habis itu juga lomba lari gitu. Nah ini yuhsinul adwa wal jariyah. Jadi Rasul itu juga bagus dalam berlari. Suatu saat dikalahkan oleh Aisyah, tapi kemudian Rasulullah juga setelah itu mengalahkan Aisyah. Wa taraka Rasulullah min azwaji ba'da mautihi. Nah Rasulullah meninggalkan istri-istrinya ya. Siapa saja yang Rasulullah tinggal wafat itu Aisyah, lalu Zainab binti Jahash, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Saudah binti Zam'ah, Ummu Habibah, Sofiyah binti Huyai, Juwairiyah binti Haris, Maimunah binti Haris. Nah, ini istri-istri yang ditinggal oleh Rasulullah. Nah, sebelum itu Rasulullah sudah ditinggal lebih dahulu oleh istrinya, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah. Karena ada istri Rasulullah itu ada Zainab binti Jahash, yang sebelumnya menikah dengan Zaid bin Harithah itu. Yang ini Zainab binti Huzaimah, yang dia terkenal dengan Ummul Masakin. Karena sering memberi makan orang-orang miskin. Wakana lahu jariyatani, jadi punya dua budak, Maria Al-Qibtiyah dan Royhanah Al-Quradiyah. Kama tuwfiya kullu auladihi wa banatihi fi hayatihi. Nah, anak-anak Nabi itu sudah meninggal semua sebelum Rasulullah wafat, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasul meninggal. Nah, Nabi punya anak 3, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Anak-anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Wahakadha kanat hayatuhu, demikianlah kehidupan Rasulullah SAW, udwah wa uswah lil mu'minin. Teladan dan role model bagi orang-orang mukmin. Fi kulli biqa'il ardi, segala penjuru bumi. Maka ada ayat Quran di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah selalu, banyak mengingat Allah. Nah, pelajaran yang kita ambil dari kisah Rasulullah ini, yang pertama adalah hubbullahi azza wa jalla li rasulihi, Allah mencintai Rasulnya, wa hubbu rasulillahi li rabbihi, dan begitu juga Rasul mencintai Allah, hubbus sahabati li rasulillah. Jadi kecintaan sahabat juga kepada Rasulullah. Jadi Allah mencintai Nabi, Nabi mencintai Allah, begitu juga Nabi mencintai para sahabat itu juga begitu cinta kepada Nabi. Al-mautu masirun kulil ibad, masiru kulil ibad. Jadi kematian itu akan menimpa semua hamba, semua orang. Walau kana Rasulullah. Walaupun Rasulullah sekalipun juga akan mengalami kematian. An-nabiyyu huwa khairul ibadi. Nabi itu adalah sebaik-baik hamba. Wa ahabbahum ilallah, dan yang paling dicintai Allah. Yang keempat, at-tamassuku bil Qur'ani was sunnah. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Pelajaran kelima, Rasulullah huwal imam wal qudwah wal uswah. Rasulullah itu adalah pemimpin, teladan, ya, role model. Qudwah dan uswah itu kan artinya sama, sebagai teladan. Ta'alam kula sifati Rasulillahi at-thayyibah. Belajarlah semua sifat Rasul yang baik. Ini fi'il amr, ta'alam. Belajarlah dari sifat Rasulullah yang baik-baik, seperti apa? Tawadu, rendah hati, syaja'ah, berani, amanah, ya, sidik, jujur, hatta fil mizah. Sampai Rasulullah itu juga pintar bercanda gitu. Misalnya Rasul pernah bercanda, ada orang tua gitu, nenek-nenek datang nanya tentang gimana Rasulullah nanti saya bisa masuk surga enggak gitu. Kata Nabi, di surga itu enggak ada nenek misalnya, enggak ada orang tua. Kan jadi neneknya nangis gitu. Tapi itu Rasulullah bercanda aja, maksudnya karena nanti di surga itu semuanya menjadi seumuran misalnya gitu.
Jadi bercandanya juga apa namanya? Bercandanya itu juga positif dan benar, tidak bohong gitu. Lalu yang ketujuh, al-mahabbatu bainal mu'minina ala asasi taqwa. Cinta pada orang-orang di antara orang-orang beriman itu adalah fondasi ketakwaan. Jadi dasar dari ketakwaan. Wal iman, dan juga keimanan. Lal mal awil jamal. Jadi tidaklah harta atau rupa gitu, atau kecantikan yang menjadi fondasi ketakwaan dan keimanan. Cinta di antara orang mukmin itu adalah menjadi fondasi ketakwaan dan keimanan, bukan harta atau kecantikan. Oke, sampai sini Mbak. Mari kita lanjut ke itu kitab yang baru apa gimana Mbak Novi? Sudah siap di-download? Oh, yang baru belum di-download, teacher. Bentar ya, teacher. Ya. Ini Oke. kita ganti kitab apa kita Mbak buat Rinda, player baru ya Mbak Novi ya? iya, apa gitu aja, teacher. Barangkali ini ada Mbak Mira bisa gabung lagi. Yang Umu Aim ini Iya. siapa? Mbak Rinda ada nggak di laptopnya? Belum ada kalau di laptop. Yang Oke, itu yang ada Harut Marut itu ya, Yang pertama kayaknya Nabi Adam deh. Nabi Adam. Yang dulu kan teacher pernah ya. Ini saya matiin aja dulu ya. Qabil wa Habil apa yang Adam? Soalnya bukunya ada yang ada kisah Al-Anbiya,